Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Dalam video kali ini Rupiati GPAI akan mengupas tentang bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI Bapak Ibu untuk kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 1, KI 3, Bapak Ibu, indikator 3, yakni menentukan kegiatan belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengembangan pendidikan agama Islam. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah membahas tentang pedagogik 1 KI 3, yaitu yang terkait dengan indikator 1 maupun indikator 2. Bapak Ibu sudah kita videokan. Silahkan jika Bapak Ibu belum menyimak, silahkan disimak. Kemudian untuk video ini khusus kita akan membahas indikator 3 Bapak Ibu, yaitu menentukan kegiatan belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengembangan PAI. Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan kegiatan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik Bapak Ibu yang berlangsung dalam situasi yang edukatif, situasi yang mendidik Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tertentu. Atau bisa juga kita mengutip pendapatnya Sutekno Bapak Ibu, bahwa kegiatan pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Segala upaya yang dilakukan seorang guru agar siswa belajar. Nah, bagaimanakah agar siswa belajar secara efektif sehingga tujuan pengembangan PAI tercapai? Maka ada 14 prinsip Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya agar kegiatan belajaran yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu GPAI berjalan secara efektif sehingga tujuan pengembangan PAI tercapai. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa pembelajaran hendaknya memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata guru memberi informasi, mengajari suatu kompetensi, tidak Bapak Ibu, tetapi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan memfasilitasi peserta didik untuk memenuhi rasa ingin tahunya Bapak Ibu. Salah satunya ini bisa dilakukan dengan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua Bapak Ibu, bahwa peserta didik belajar dari berbagai sumber. Bapak Ibu, sumber belajar itu sangat beragam. Maka agar pembelajaran itu berjalan efektif, maka semakin banyak sumber belajar yang dipakai, semakin baik. Tentunya pemilihan sumber belajar harus sesuai dengan jenis materi atau jenis kompetensi yang akan dicapai. Nah, sumber belajar yang pertama yaitu yang jenisnya berupa pesan, bisa berupa informasi, bahan ajar, cerita, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bahwa sumber belajar itu adalah orang, misalnya guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan lain sebagainya. Atau bisa juga sumber belajar berupa bahan, yaitu buku, transparansi, film, slide, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga Bapak Ibu, hendaknya pembelajaran yang kita laksanakan itu kegiatannya menggunakan pendekatan ilmiah Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bahwa pendekatan pembelajaran itu dapat membantu siswa untuk berpikir kritis Bapak Ibu, sekaligus aktif di dalam memecahkan suatu masalah. Bapak Ibu, kompetensi tertentu dan juga materi pelajaran tertentu hendaknya kita ajarkan itu dengan pendekatan yang memungkinkan siswa belajar berpikir untuk kritis Bapak Ibu, dan juga aktif. Misalnya dengan kita sajikan
masalah-masalah gitu ya, problem-problem yang berkaitan dengan tema atau kompetensi yang kita inginkan. Kemudian berangkat dari problem yang kita sajikan itu, maka bagaimana anak bisa menggali berbagai sumber yang ada, sumber belajar yang ada, kemudian mencoba menggunakan langkah-langkah problem solving Bapak Ibu sehingga dia menemukan solusinya. Nah, ini namanya pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang keempat, hendaknya pembelajaran berbasis kompetensi Bapak Ibu. Maksudnya apa? Yaitu pembelajaran berorientasi pada meningkatnya kompetensi siswa. Apakah itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa itu mengalami peningkatan. Itu yang dimaksud bahwa pembelajaran berbasis kompetensi. Berikutnya prinsip yang kelima Bapak Ibu, pembelajaran terpadu. Bapak Ibu guru bisa melaksanakan pembelajaran yang menggabungkan sejumlah konsep dari berbagai pelajaran yang beranjak adanya kesamaan tema Bapak Ibu, kemudian dilaksanakan bersama-sama sehingga bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara simultan. Secara simultan di sini maksudnya secara bersamaan Bapak Ibu. Begitu sehingga memahami satu tema dari berbagai aspek. Ya, itu namanya pembelajaran terpadu. Kalau kita sekarang ini mengenalnya dengan pembelajaran tematik Bapak Ibu ya. Kemudian untuk prinsip yang keenam yaitu pembelajaran yang menekankan jawaban divergen Bapak Ibu yang memiliki kebenaran multifungsi. Maksudnya apa? Ketika kita dalam pembelajaran itu di situ ada permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan, tentu ada Bapak Ibu ya, terkait dengan materi atau terkait dengan suatu permasalahan, maka hendaknya kita menekankan pada jawaban yang divergen atau jawaban yang memperhatikan banyak aspek. Sehingga kebenaran yang didapat itu kebenaran yang memiliki banyak fungsi Bapak Ibu. Tidak sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga menumbuhkan sikap toleran begitu. Karena terkadang permasalahan itu memang tidak muncul dari satu aspek saja Bapak Ibu, maka di dalam menjawab pertanyaan yang muncul dalam suatu permasalahan di pembelajaran hendaknya juga mengarahkan kepada siswa untuk bersikap bijak dan arif. Kemarin di dalam video sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwa tujuan pembelajaran itu salah satunya dalam pendidikan agama Islam adalah mengantarkan peserta didik untuk bersikap arif dan toleran Bapak Ibu ya. Maka salah satunya untuk bisa mengantarkan ke arah sana adalah pembelajaran itu menekankan jawaban yang divergen, yang memperhatikan banyak aspek. Nah, berikutnya yaitu prinsip yang ketujuh bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru hendaknya berbasis keterampilan aplikatif Bapak Ibu. Maksudnya pembelajaran yang menekankan implementasi, penerapan Bapak Ibu. Mempelajari dan menemukan sesuatu yang baru dan dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Ini namanya sehingga pembelajaran bermakna Bapak Ibu dan bermanfaat serta bisa diterapkan, bukan sesuatu yang semata-mata hanya diketahui saja. Berikutnya prinsip yang ke-8 bahwa suatu pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah adanya peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill Bapak Ibu. Bapak Ibu hendaknya di dalam melaksanakan pembelajaran itu memungkinkan dari tujuan atau dari kompetensi yang ingin kita capai itu di situ dalam prosesnya kita memfasilitasi adanya keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill siswa dan soft skill siswa Bapak Ibu. Bedanya apa? Hard skill adalah pengetahuan dan keterampilan yang spesifik Bapak Ibu, khusus begitu ya, jelas gitu ya. Misalnya programming atau mampu berbahasa asing, atau di dalam pendidikan agama Islam misalnya
mampu menyusun teks khutbah Jumat misalnya. Itu jadi pengetahuan dan keterampilan yang bersifat khusus. Mampu berpidato misalnya, ini masuk pada hard skill Bapak Ibu. Kalau soft skill adalah kualitas pribadi seseorang yang misalnya komunikasi dan kepemimpinan. Jika dikaitkan dengan contoh hard skill yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, misalnya dalam kompetensi yang terkait dengan materi khutbah, tablik, dan dakwah misalnya, hard skill-nya adalah siswa mampu menyusun teks khutbah Jumat yang benar. Maka soft skill-nya apa? Berarti siswa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah, tanggung jawab pengumpulan tugas secara tepat waktu itu bagian dari soft skill Bapak Ibu. Kemudian hard skill, indikator hard skill yang kedua yaitu dapat dipelajari dan lebih terukur. Seperti tadi Bapak Ibu bahwa penyusunan teks khutbah Jumat karya siswa itu dapat dipelajari Bapak Ibu. Kemudian karena ada banyak sumber Bapak Ibu ya, tadi bisa sumber apapun bisa digunakan. Kemudian juga bisa terukur, misal temanya bagaimana, rukun khutbah Jumatnya terpenuhi apa tidak, atau misalnya pengetikannya bagaimana, gaya bahasanya bagaimana. Ini jelas Bapak Ibu bisa terukur. Kemudian kalau indikator soft skill yang kedua yaitu bersifat pribadi dan subjektif, lebih sulit untuk diukur Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ketepatan waktu di dalam mengumpulkan tugas. Kemudian apakah tugas itu, penyusunan teks khutbah itu disusun oleh dia sendiri atau ternyata kerjaan temannya. Kemudian dia susun secara orisinal ataukah ada plagiasi. Nah, ini kan termasuk bagian dari soft skill Bapak Ibu. Kemudian yang ciri perbedaan antara hard skill dan soft skill yang ketiga yaitu bisa dibuktikan Bapak Ibu dengan ijazah, sertifikat atau penghargaan. Misal Bapak Ibu hard skill itu ada penilaiannya yang bisa kita lihat sebagai bentuk pengukuran. Misal teks khutbah Jumat anak kita tadi, setelah kita nilai berdasarkan kriteria Bapak Ibu yang sudah kita tetapkan, kriteria penilaian sudah kita tetapkan, ternyata dia mendapatkan nilai 95. Nah, teks khutbah Jumat dengan nilai 95 itu bagian dari hard skill kita, hard skill Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kalau soft skill itu sulit untuk dibuktikan karena terkait dengan karakteristik setiap individu. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Apakah teks ini disusun siswa benar-benar orisinal secara keseluruhan, ataukah ternyata dia meminta bantuan temannya atau keluarganya? Apakah di dalam penyusunan itu ada rasa senang, ada penjiwaan, ada rasa kesungguhan begitu. Kan tentu beda Bapak Ibu ya, bahwa ada sebuah rasa tanggung jawab bahwa saya seorang muslim, misalnya saya benar-benar ada tanggung jawab untuk bisa menyusun teks khutbah Jumat misalnya. Ini masuk sesuatu yang termasuk sulit untuk kita buktikan, karena itu sangat karakteristik individu sekali Bapak Ibu, maka ini bagian dari soft skill. Kemudian prinsip pembelajaran efektif dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang ke-9 yaitu pembelajaran yang mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan. Jadi pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembudayaan maksudnya sampai ke taraf pembiasaan Bapak Ibu ya. Kemudian pemberdayaan berarti mengaktifkan peserta didik ya. Agar peserta didik ini memiliki kesadaran Bapak Ibu, kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Maksudnya sepanjang hayat di sini, sepanjang waktu dan sepanjang tempat. Tidak hanya di sekolah, di kelas, tetapi juga di luar sekolah dan luar kelas, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Peserta didik menyadari bahwa lingkungan semuanya itu adalah lingkungan belajar mereka.
Tidak hanya sekarang ketika duduk di bangku sekolah, tetapi anak menyadari bahwa sampai seumur hidupnya adalah mereka, apapun bisa dijadikan mereka sebagai media untuk belajar. Ini yang dimaksud bahwa kesadaran untuk menyadari itu semuanya, hendaknya ketika pembelajaran di kelas, kita budayakan untuk anak memiliki kesadaran belajar sepanjang hayat. Untuk prinsip yang ke-10, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran menerapkan nilai-nilai keteladanan, yaitu Ingar Sosong Tulodo. Semua siswa dibentuk untuk memiliki kesadaran, Bapak Ibu, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang lain ataupun meneladani orang lain. Kemudian juga seorang guru hendaknya mampu membangun kemauan, yaitu ing marso ing madya mangun karso, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru mampu berada di tengah-tengah anak-anak, membaur dengan mereka begitu untuk sama-sama aktif. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas atau tutwuri handayani. Benar-benar mampu membangkitkan semangat siswa untuk terus berkreativitas, mampu sebagai teladan dan menciptakan kesadaran siswa untuk dirinya layak untuk menjadi teladan dan meneladani, kemudian membangun kemauan mereka dan mengembangkan kreativitas mereka. Untuk prinsip yang ke-11, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Jadi bagaimana upaya dari pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu guru itu berkelanjutan begitu Bapak Ibu ya. Yang diajarkan di kelas, maka ketika di rumah anak-anak merasa perlu untuk menerapkan begitu. Begitu pula di sekolah dan di masyarakat. Prinsip yang ke-12, Bapak Ibu, pemanfaatan TIK untuk efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Bapak Ibu, hendaknya pembelajaran dilaksanakan itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bapak Ibu, sehingga lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ke-13, Bapak Ibu, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang peserta didik. Ini terkait dengan yang di video-video sebelumnya, Bapak Ibu, di indikator sebelumnya, yaitu memahami karakteristik peserta didik, Bapak Ibu ya, termasuk perbedaan individu dan latar belakang. Berikutnya yang ke-14 adalah prinsip suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Bukan yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Tetapi suasana belajar didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak itu memang senang belajar dan juga tertantang untuk belajar. Nah, inilah Bapak Ibu 14 prinsip untuk menentukan kegiatan belajar yang efektif dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pendidikan agama Islam. Contoh soal Bapak Ibu, 1. Kegiatan belajar hendaknya dapat merangsang rasa ingin tahu siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai hal kecuali 1. Variasi pembelajaran dengan kejutan kegiatan yang berbeda dari biasanya. B. Out class atau pembelajaran di luar kelas. C. Praktek bersama. D. Setting kelas yang demokratis. E. Mengutamakan kelompok yang dominan di kelas. Yang manakah Bapak Ibu kecuali? Iya, jawabannya adalah E. Mengutamakan kelompok yang dominan di kelas. Tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya, karena kita harus berlaku demokratis. Berikutnya, seorang GPAI mengajarkan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Hal-hal berikut bisa dijadikan sumber belajar sebagai upaya pemenuhan prinsip memfasilitasi peserta didik untuk belajar dari banyak sumber. Kecuali, jika materinya ketentuan pernikahan dalam Islam, maka sumber belajar mana saja yang bisa dipakai Bapak Ibu, kecuali yang mana? A.
pegawai pencatat nikah. B. Slide tentang konsep pernikahan dalam Islam. C. Video tutorial akad nikah. D. Film kenakalan remaja. E. Artikel tentang faktor tingginya angka perceraian. Manakah Bapak Ibu yang ini bisa digunakan dalam sebagai sumber belajar materi pernikahan dalam Islam? Yang mana saja, kecuali yang mana yang tidak bisa. Ya, yaitu film kenakalan remaja. Mungkin film kenakalan remaja bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk materi yang lain Bapak Ibu ya, misalnya larangan pergaulan bebas misalnya. Tetapi tidak tepat apabila dijadikan sebagai sumber belajar pernikahan. Nomor 3. Kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan seorang guru. PAI hendaknya berbasis aplikatif. Maksudnya apa? A. Pembelajaran menggunakan pendekatan rasional dan logis. B. Mengajarkan kompetensi yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan. C. Menyeimbangkan hard skill dan soft skill. D. Menyatu dengan mata pelajaran lain yang ada kesamaan tema. Yang E. Memperhatikan aspek keteladanan dalam belajar. Manakah Bapak Ibu yang pembelajarannya berbasis aplikatif? Ya, B. Bapak Ibu, mengajarkan kompetensi yang bermakna dan bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan. Istilah lainnya aplikatif. Yang keempat Bapak Ibu, seorang GPAI dalam pembelajaran materi khutbah, tabligh, dan dakwah, maka hendaknya memfasilitasi berkembangnya hard skill dan soft skill. Manakah berikut jenis soft skill yang bisa dikembangkan dalam kegiatan belajar tersebut? Manakah soft skill yang bisa dikembangkan dalam kegiatan materi khutbah, tabligh, dan dakwah? A. Tanggung jawab tepat waktu dalam pengumpulan tugas penyusunan teks khutbah. B. Kelengkapan komponen rukun khutbah dalam teks khutbah karya siswa. C. Kelengkapan administrasi pengumpulan tugas teks khutbah Jumat. D. Kelengkapan portofolio penugasan terkait materi khutbah, tabligh, dan dakwah. E. Pemahaman konsep dan teori khutbah, tabligh, dan dakwah. Manakah yang di dalamnya ada soft skill Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah A. Tanggung jawab tepat waktu dalam pengumpulan tugas penyusunan teks khutbah Jumat. Karena tanggung jawab adalah sesuatu yang umum Bapak Ibu, kemudian karakteristik individu, sulit dibuktikan dan sulit diukur. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan kompetensi pedagogik 1, KI 3, indikator 3, yaitu menentukan kegiatan belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengembangan PAI. Insya Allah Bapak Ibu, berikutnya Rubiah 3 PAI akan mempublish video yang terkait dengan kompetensi pedagogik 1, KI 3, indikator 4, yaitu memilih materi kegiatan sesuai dengan tujuan pengembangan pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.